Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Zati, absen 8 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama ada epikardium di bagian luar, di bagian tengah ada miokardium, dan endokardium di bagian dalam. Fungsi epikardium luar sebagai lapisan pelindung terluar, yang mencakup kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut saraf. Hal ini mirip dengan perikardium visceral, dan terdiri dari jaringan ikat tertutup oleh epitel. Epitel itu jaringan membran yang meliputi organ internal dan permukaan internal lain dari tubuh. Lapisan dalam yang disebut dengan miokardium yang merupakan bagian utama dari dinding jantung. Terdiri dari jaringan otot jantung. Jaringan ini bertanggung jawab untuk kontraksi jantung yang memfasilitasi memompa darah. Di sini, serat otot dipisahkan dengan jaringan ikat yang kaya disertakan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Lapisan dalam disebut endokardium. Dibentuk dari jaringan epitel dan ikat yang mengandung banyak serat elastis dan kolagen. Kolagen adalah protein utama jaringan ikat. Jaringan-jaringan ikat ini mengandung pembuluh darah dan serat otot jantung khusus yang disebut serat Purkinje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrika Novanda, absen 13 dari kelas 11 IPA 1, ruang dan katup jantung. Jantung terdiri atas 4 rongga atau ruang. 2 ruang di bagian atas disebut serambi kiri atau atrium sinister dan serambi kanan atau atrium dexter. 2 ruang di sebelah bawah disebut bilik kiri atau ventricle sinister dan bilik kanan atau ventricle dexter. Berdasarkan jumlah katup daun dan bentuknya, katup jantung dibedakan atas katup bicuspidalis, katup tricuspidalis, dan katup semilunar. Saraf jantung terdiri dari 3 simpul saraf sebagai berikut. 1. Nodus sino auricularis SA node terdapat pada dinding atrium di antara vena yang masuk ke serambi kanan dan kiri. 2. Nodus atrioventricularis AF node terdapat pada sekat perbatasan antara atrium dan ventrikel. 3. Berkas his merupakan serabut-serabut menuju ke sekat antara bilik kanan dan kiri serta cabang-cabangnya menuju dinding jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yura Plia dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 17. Pembuluh darah adalah organ dari sistem sirkulasi selain jantung. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Begitu juga sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi arteri. Arteri adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi arteri dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Pembuluh nadi besar aorta adalah pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang mengandung O2. Pembuluh nadi paru-paru arteri pulmonalis adalah pembuluh yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru dan mengangkut darah yang mengandung CO2. Pembuluh balik vena. Vena adalah pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh balik vena dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Vena cava superior membawa darah yang mengandung CO2 dari tubuh bagian atas ke serambi kanan jantung. 2. Vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. 3. Vena pulmonalis membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. 4. Vena porta hepatica membawa darah dari saluran pencernaan menuju hati. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh halus yang terdapat di berbagai organ tubuh. Dindingnya tipis dan pada pembuluh inilah terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadisya Nurta Fadila, nomor absen 14 dari kelas 11 IPA 1. Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Hal ini disebabkan karena dalam satu kali proses sirkulasi mengalirnya darah ke seluruh tubuh, darah melintasi jantung sebanyak 2 kali. Ada 2 macam peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang peredaran darah besar. Yang pertama adalah diawali melalui jantung atau ventrikel kiri. Yang selanjutnya adalah aorta,
selanjutnya melewati seluruh tubuh hingga vena cava superior dan inferior, yang selanjutnya adalah jantung atau atrium kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil. Yang pertama diawali dengan jantung atau ventrikel kanan, selanjutnya melewati arteri pulmonalis, melalui paru-paru, lalu vena pulmonalis, dan terakhir adalah jantung atau atrium kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem peredaran darah dan teknologi terkait sistem peredaran darah. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik, adanya kerusakan pada sistem peredaran darah, dan faktor-faktor lain yang belum diketahui. Yang pertama adalah kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan. Kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan antara lain adalah hemofilia, sickle cell anemia, dan yang terakhir adalah thalassemia. Yang kedua adalah kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor bukan keturunan. Kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor bukan keturunan antara lain adalah anemia, erythroblastosis fetalis, hipertensi, hipotensi, leukemia, trombus, embolus, sklerosis, varises, dan aneurisma. Selanjutnya, beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah elektrokardiografi, adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal serta gerakan jantung dan pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik yang diarahkan ke dada pasien menggunakan transducer. Yang kedua adalah operasi bypass jantung, dilakukan pada pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah arteri jantung. Yang ketiga adalah pemindaian menggunakan radioaktif, merupakan cara yang digunakan untuk mengenali penyakit jantung. Yang keempat adalah angioplasti, dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak atau timbunan lemak.